Dulu saya, pikiran saya waktu kuliah macam kalian, waktu semester 1, semester 2. Cita-cita saya tak banyak. Aku mesti S1, habis itu nanti aku mesti cari duit, jangan minta ke mak ayah, cari beasiswa S2, habis itu aku S3, sesudah S3 aku dapat ijazah, ijazah ini ibarat parang, nanti ku catukkan parang nih, cincangkan dulu sekali ke Malaysia, atau ke Brunei Darussalam, jadi dosen, kalau udah dapat duit, mau ku senangkan mak. Tak banyak-banyak cita-cita, itu aja, fokus aja, kuliah, dapat ijazah, jadi dosen, dapat duit, senangkan mak. Tahun 1998 saya ke Mesir, itu yang ada di kepala saya. 98, sekarang 2023, 25 tahun yang lalu, seperempat abad. Apa yang ada di pikiran dulu saya dapat lebih dari yang saya pikirkan. Saya dulu cuma pikirnya S1, S2, S3, doktor. Dapat lagi doktor honoris causa dari sini, dapat lagi dari sini, dapat lagi profesor. Lebih dari yang saya pikirkan. Saya 2 hadis, 3 hadis. Ketika kita terburu-buru, bolehkah kita sholat tidak membaca iftitah? Saya anjurkan, belilah buku fikih yang paling rendah berbahasa Indonesia, fikih Sulaiman Rasyid, supaya antum bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Antum sudah bertanya itu udah pas. Tapi dari pertanyaan itu ketahuan antum belum mengaji. Karena belum mengaji, itulah kami ngaji, Pak. Alhamdulillah. Fikih Islam Sulaiman. Di sini 53.000. Fikih Islam dicari Shopee keluar. Tuh, sampulnya atas hijau, bawah kuning. Orang Lampung, tamat Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Spesialis mazhab Syafi'i. Pernah jadi rektor. Itu nanti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tak ada iftitah, tak ada ayat. Sah. Karena iftitah dan ayat tapi jangan ini antum amalkan langsung. Kita kalau buat rumah mau lengkap semua. Ada kamarnya, ada kolamnya. Makan juga mau lengkap. Ada makanan pembukaan, ada dessert penutupnya, ada kopinya, ada teh tariknya. Kenapa pas ibadah mau secukupnya aja? Jadi kalau ada orang yang sholat cuma tak baca iftitah, tak baca ayat, berarti dia makan juga kecap aja. Harus seimbang. Jangan pas makan mau sempurna, pas ibadah tak sempurna. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita adab, makanya ngaji mesti 3. Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Untuk akidah, kalau antum kebetulan tinggal di masjid, atau nanti pulang mengelola masjid, antum jadi kepala kantor, kepala dinas, nanti masjid, antum mesti atur. Di masjid mesti wajib ada 3 pengajian. Yang pertama, akidah. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, akhlak. Untuk akidah, maka pakailah buku Sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli Singa Aswad. Tidak, cukup. Pas Indonesia. Untuk fikih, fikih Sulaiman Rasyid. Untuk akhlak, tasawuf modern Buya. Bahasa Indonesia itu saya pilihkan. Jadi mulailah di masjid ngaji.
Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat wirid Yasin. Jamaah suruh datang baca tafsir surat Yasin. Baca Yasin dulu bersama, habis itu kaji tafsir. Satu ayat aja, satu ayat. Jangan hilangkan wirid Yasin. Wirid Yasin bina, nyala lagi. Tak baca Quran orang sama sekali. Kalau mau berantas wirid Yasin, Bapak Ibu kita pindah. Yang selama ini hanya baca Yasin, sekarang kita masuk tafsir surat Yasin. Ustaz pernah ngajar tafsir surat Yasin? Hatam tafsir surat Yasin di Masjid Syakirin depan Lotema, Jalan Sakit. Yang minta itu ketua masjidnya, namanya Ustadz Munziri Aji, dosen tarbiyah. Dosen saya tahun 1996 waktu saya YIN, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Dia dosen saya, dosen Pancasila. Setelah saya pulang 2008, diteleponnya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ketua masjid Al-Syakirin. Di mana tuh Pak? Jalan Syakirin depan Lotema. Bisa Ustaz ngajar? Ini siapa? Saya Munziri Ali. Oh, saya sebelum ke Mesir pun pernah di UI, di IAIN Pak. Oh, ada dosen saya. Kata dosen saya itu waktu di kelas dulu, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Tahu kalian arti ba'ah? Mampu Ustaz. Ba'ah itu artinya ba'ah membeli bareng, ba'ah baik rumah. Kalau udah minta ba'ah falyatazawwaj, berbini lah. Gitu kata dosen saya itu dulu di kelas Pak. Siapa nama dosen kamu tuh? Inilah dia Munziri Ali. Tahu aja. Oh, mahasiswa aku kau. Ya, saya mahasiswa Bapak dulu sebenarnya. Insya Allah Pak, saya datang. Maka waktu dapat kabar dia meninggal, jam 12 malam saya datang. Dapat saya kabar, datang. Perlu saya cium jenazah. Bolehkah kita membaca doa kita sama dengan doa sholat wajib maupun sholat sunnah? Kita baca doa kita sama dengan doa sholat wajib maupun sholat sunnah. Doa yang mana ini? Kalau doa iftitah, tengok buku 99 tanya jawab sholat. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada doa Allahu Akbar kabir. Ada wajjahtu wajhiyah. Doa dalam. Kalau doa selesai sholat, doanya itu aja tak diulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afa indal hisab. Cukup 10. Itu terus diulang. Kalau saya doa tak saya berubah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdiyana biha jami'al hajat wa tuhmina min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Yang tak boleh bahasa Indonesia itu dalam sholat. Kalau sudah selesai sholat, bahasa Indonesia. Aku tidak pergi ke tembilahan, ya Allah, jangan sampai tersangkut mobil itu dia jembatan, jangan sampai kena razia, jangan sampai ini, jangan sampai pecah ban, jangan sampai kena tabrak truk, jangan sampai jatuh buah sawit dari truk gara-gara tak tutup truk mereka. Allah Maha tahu. Jadi tentang masalah doa ini bebas. Yang penting 4 baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Habis itu minta sama Allah. Habis itu tutup lagi dengan shalawat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.
Ada orang berdoa, ada orang baca doa. Kita ini sebetulnya berdoa atau baca doa? Banyak orang baca doa, tak berdoa. Dia membaca doa yang dihafal. Atau membaca doa macam orang di kantor. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di kantor bersama Bapak Kepala Dinas. Amin. Allah diaminkan dia baca doa. Pada pagi yang cerah ini, di bumi lancang kuning ini, ya Allah, kalau bisa mulut membaca doa, hati kata guru saya dulu, namanya Ustadz Nizar Syarif, di Madrasah Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah Medan. Dia bercerita ke kami waktu sekolah. Ada perempuan ini hatinya bersih, taat ke lakinya. Kata lakinya, kau kalau mau masak, waktu ngambil beras tuh, bilang bismillah. Itu aja dia amal, tak tahu dia doa lain. Asal mau ngambil beras, bismillah kata laki. Asal mau ngambil beras, bismillah kata laki. Itu aja amalan dia. Hatinya bersih, tulus, ikhlas. Bismillah kata laki. Rupanya lakinya ini mau berbini lagi. Cemana supaya bini ini mati? Dimasukkannya ular berbisa di dalam pasu tempat beras. Pas makan siang, tak mati. Kok tak mati gitu ya? Nah, maka dia penasaran. Dihintipnya pasu tanah lihat tempat nasi, tempat berasnya. Ditengoknya jadi emas ular itu. Karena waktu bini itu mau ngambil beras, bismillah kata laki. Itulah sebab lakinya itu tobat. Kalau tulus, ikhlas, tak banyak doa itu. Bismillah kata laki. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, a'tahullah afdal mimma yas'alus sa'ilun. Maka Allah kasih dia lebih dari yang diminta orang berdoa. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah kasih lebih baik daripada yang diminta orang berdoa. Asik berdoa sampai lupa berzikir. Tapi ada orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa. Jangankan yang kau minta, yang terlintas di pikiranmu pun dikasih Allah. Tak sempat kau cakapkan. Atau menurut akalmu takkan mungkin, maka malu kamu minta. Tapi pernah terlintas di pikiran pun dikasih Allah juga. Jadi antum fokus saja banyak daripada Allah kasih ke antum lebih baik daripada yang diminta orang yang selalu minta. Ustaz kok yakin? Karena saya mengalami. Maka saya yakin. Saya yakin saya menyampaikan. Kalau gitu Ustaz berdoa, saya tetap berdoa. Tapi sesudah dikasih Allah yang saya minta dulu waktu sekolah, lebih dari yang dikasihnya, habis itu malu saya berdoa. Dulu saya, pikiran saya waktu kuliah macam kalian, waktu semester 1, semester 2. Cita-cita saya tak banyak. Aku mesti S1, habis itu nanti aku mesti cari duit, jangan minta ke mak ayah, cari beasiswa S2, habis itu aku S3, sesudah S3 aku dapat ijazah ini ibarat parang, nanti ku catukkan parang ini, cincangkan dulu sekali ke Malaysia, atau ke Brunei Darussalam, jadi dosen, kalau udah dapat duit, mau ku senangkan mak. Tak banyak-banyak cita-cita, itu aja, fokus aja, kuliah, dapat ijazah, jadi dosen, dapat duit, senangkan mak. Tahun 1998 saya ke Mesir, itu yang ada di kepala saya. 98, sekarang 2023, 25 tahun yang lalu, 14 abad. Apa yang ada di pikiran dulu saya dapat. Lebih dari yang saya pikirkan. Saya dulu cuma pikirnya S1, S2, S3, doktor.
dapat lagi doktor honoris causa dari sini, dapat lagi dari sini, dapat lagi profesor, lebih dari yang saya pikirkan. Saya cuma mau ngajar, dapat kontrak agak 2 tahun, 5 tahun jadilah di Malaysia atau Brunei. Sekarang saya pergi ke Brunei setiap 6 bulan sekali, saya tak sanggup masuk kelas. Masuk kelas 16 tetap muka, mid semester, tak bisa saya kemana-mana. Kalau gitu saya minta kuliah umum aja Pak Rektor. Kuliah umum aja saya datang 6 bulan sekali. Saya datang ke Malaysia, saya datang, saya ceramah ke UKM, tempat saya ceramah. Lepas itu saya tak pernah minta sama Allah. Kalaupun minta tidak untuk diri saya, minta untuk pondok, untuk santri. Kalau untuk diri saya, semua yang saya pikirkan dulu dikasih Allah. Lebih daripada yang saya pikirkan. Antum buat baik sama Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi doanya kalau itu aja ya tak apa. Nanti ambil beras. Bismillah kata lagi. Apa hukumnya rombongan musafir bikin kegiatan 3 hari? Jaraknya 98 km. Di antara hari itu ada hari Jumat. Kemudian mereka mendirikan sholat Jumat. Apakah boleh Pak Ustaz? Orang yang musafir, dia memilih antara qasar, jamak, atau tamam. Jadi kalau ada orang musafir tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tak dijamaknya. Ada beberapa jamaah tak mau. Boleh. Kalau dijamaknya, dia pakai rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat Jumat bagi orang yang musafir? Sama macam jamak qasar tadi. Sholat Jumat bagi orang musafir, kalau dia tak sanggup, dia sholat zuhur. Tinggal di hotel, samping hotel ada Masjid Istiqlal. Mau datang kebetulan khotibnya, dia suka. Sholat Jumatnya sah. Kalau di jamaknya sholat Jumat itu dengan asar jamak takdim, boleh menurut mazhab Syafi'i. Karena sholat Jumat mengganti sholat zuhur. Kalau yang digantikan boleh di jamak, maka yang menggantikan juga boleh. Yang mengatakan tak boleh sholat Jumat itu di jamak takdim dengan asar, mazhab Hambali. Karena menurut mazhab Hambali, sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur, tapi ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Bagaimana status menjadi wanita, menikahi wanita hamil, sedangkan yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya. Ada anak orang kaya hamil, tak jelas suaminya, menutupi malu, dimintanya kalian menikah. Dek, mau tak kau menikahi anak saya? Tapi dia ini sudah hamil. Menikahi perempuan hamil menurut mazhab Syafi'i hukumnya sah. Makanya Pak Kua tak pernah nanya udah berapa bulan. Itu pertanyaan dokter kandungan. Karena hamil tidak termasuk penyebab batalnya atau terlarangnya pernikahan. Lalu secara fikih. Tapi menurut mazhab lain tak bisa. Karena ini nanti berefek kemana-mana. Anak nanti lahir, bohong. Karena kalau anak ini lahir, tak mungkin dinisbatkan kepada dia. Tak mungkin bilang, aku tak bisa mewalikan kau, karena aku nikah sama emak kau dulu, kau sudah ada, ayah kau entah siapa, karena emak kau dulu Salome. Kan tak mungkin. Nah, jadi kalian jangan hanya berpikir tentang fikih, jangan fikih oriented. Itulah maka kalau ngaji itu 3, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak. Walaupun secara fikih sah, tapi jangan fikih, karena ini berefek kemana-mana. Nanti setelah 25 tahun anak itu gadis diminta orang antum jadi walinya. Apa sanggup antum ngomong secara fikih dulu sah, tapi aku bukan ayah kau. Oh, kata anak itu patut letaklah sama, aku putih kau hitam aja deh. Jadi sebaiknya jangan antum nikah.
biarkan anak itu lahir. Malu lah Pak Ustaz, dulu gue buat kan tak malu. Malu Pak Ustaz, kirim ke Bandung, ke Jakarta. Kalau ditanya tetangga bilang S2. Dah lahir anak itu, baru nikahkan sama orang lain. Karena nanti berefek kemana-mana. Lahir anak itu, antum nikah sama dia dulu hamil, antum bisa menikah sama dia. Karena itu, saking kan tak adanya hubungan. Alhamdulillah. Pokoknya zina ini awal titik masalahnya daripada zina. Maka disebut dia kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa tak fahisyah saja? Kenapa disebut sa'a sabila? Karena efeknya luar biasa. Tak mewarisi, tak mahram, tak bisa menikahkan. Bahaya. Alhamdulillah. Intinya jangan zina. Dan zina itu pun dalam Quran tak ada ayatnya la taznu, tapi ayatnya la taqrabu, jangan mendekati. 6 stasiunnya. Pertama, nazratul pandang. Setelah nazratul, fabtisamun, smile. Setelah senyuman, fakalamu, fasalamu. Habis salam, fakalamu. Habis itu famau'idun, janji. Habis janji, faliqa'un, bertemu. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Jadi kalau begitu, potong pintu yang pertama pada pintu nazrat. Pandang sekali. Kadang orang tak mandang, tapi mencari FB-nya, cari IG-nya, DM. Saya berpikirlah, saya masuk UIN 96. Seandainya lah saya sekarang mahasiswa semester 1 macam kalian di tahun 2023, luar biasa mudah. Zaman saya 96 itu mana bisa kenal sama perempuan? Kalau kenal mesti direct langsung, belum jumpa sudah menggigil gitu. Kalian sekarang tinggal cari di IG, ada grup WhatsApp. Di zaman kalian yang error ini bisa pula jadi orang baik ngaji, itu sudah pilihan. Dan ini adalah pilihan umat Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu 96 tuh, saya masuk ke perpustakaan UIN, saya baca majalah. Dia tulis dari majalah itu. Nanti tahun 2000 kata dia. Waktu itu 96, berarti 4 tahun lagi kan. Nanti tahun 2000 ada yang namanya internet. Internet ini ada negatifnya dan positifnya. Internet akan merusak anak-anak muda kita. Bayangan saya untuk nanti anak muda ini jadi hantu semua. Sekarang udah 2023, anak muda tetap mengaji. Di mana-mana pengajian yang banyak sekarang. Mereka mau merusak melalui YouTube anak muda ngaji. Mereka mau merusak melalui WhatsApp, melalui grup WhatsApp anak-anak menyebar info. Ini saya optimis. Jadi kalau ada orang yang putus asa, dunia ini makin kacau, Pak Ustaz. Makin jahat. Mati aja lah kau. Saya melihat dunia ini baik. Zaman saya dulu mau mencari rumah tahfiz Quran. Waktu datang bukan baru 96 mau kuliah di UIN. Nah, ada rumah Quran waktu itu. Sekarang berserak-serak rumah Quran. Orang-orang kaya bawa rumah. Menghafal Quran sekarang jadi tren. Zaman dulu belum ada tren apa. Jadi menurut saya dunia ini makin baik. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini makin kacau, kamu aja yang makin kacau. Ada kau tukang kacau dodol. Yang jahatnya tetap jahat, yang baik tetap baik. Bagaimana cara bersabar ketika kita sedang dalam proses menuntut ilmu? Sementara yang mengajar sementara yang mengejek itu orang yang berilmu. Macam memanah. Belajar ini macam memanah. Itu ada lingkaran bulat. Untuk memanah itu kan fokus kan. Waktu kita memanah itu fokus kita adalah menarik busur. Adapun yang pinggir-pinggir sama cakap orang mana pernah kita dengar? Orang di pinggir itu ngomong, ya kalau kena, mana kena ini tak ada kena. Dua kentangnya nih, kalau tak ke sini ke kau ini.
Jadi saya kalau udah datanglah mahasiswa jumpai saya, Ustaz, tolong motivasi kami Ustaz. Lama saya bilang, aku dulu tak ada orang motivasi. Selama saya kuliah seingat saya tak pernah ada orang motivasi saya. Akulah memotivasi diriku sendiri. Aku mesti selesai Azhar. 14 mata kuliah, tambah hafalan Quran 2 juz, kiriman dari mak tak ada. Aku mesti naik tingkat tiap tahun. Alhamdulillah nilai saya jahit. Kalau naik tingkat berarti beasiswa tak putus. 162 pon. 50 pon untuk makan, 50 pon sewa rumah, 20 pon ongkos bis, 20 pon simpan mana tahu sakit, 20 pon untuk beli diktat. Sekali haram minta duit. Tahun keempat aku mesti bisa haji untuk kerja. Jadi petugas haji dapat $2.000 untuk biaya S2. Pakai itu S2. Jadi fokus. Aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Kalau dapat nanti ijazah nih, aku catukkan nih ke Malaysia. Aku mesti jadi dosen, aku mesti dapat duit, aku mau menyenangkan mak. Makanya waktu saya dapat penerimaan, sekali jalan penerimaan. Diterima di UIN, diterima di KUPUS, College University Perguruan Bandar Seri Begawan. Ini lulus, sana pun lulus. Pilih mana mak? Kata mak, hujan emas di negeri orang, hujan batu di kampung awak. Biarlah, tak usah kau pergi lagi. Hidup ini cuma makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapar. Banyak pun duit kau, cuman 2. Hidup ini cuma makan. Betul cakapnya. Karena kemana saya pergi bisa. Nah, jadi kalau ada antum diajak orang sedikit, lalu antum down. Kalau gimana nih Pak Ustaz? Kalau ada di antara antum yang belajarnya begitu mentalnya, nanti pas ada nampak jenazah lewat, antum ikut aja. Orang meninggal lewat jenazah kan, permisi sama keluarga, Pak, boleh ikut, boleh ikut dulu. Ngapain antum hidup? Jumpa saya mahasiswa, Ustaz, saya ini sedang galau, kehilangan semangat belajar. Kau dapat kiriman tiap bulan? Iya Pak Ustaz. Itulah yang buat kau galau. Suruh mak ayah kau tak usah kirim. Kau setiap hari Sabtu, Ahad, libur, cari dosmer, cuci mobil. Jual koran, lampu merah, jual tisu. Insya Allah hilang galau. Kenapa Ustaz tahu? Kami dulu gitu. Pagi-pagi jam 3 subuh berangkat dari kos-kosan ke kedutaan Saudi Arabia untuk mencari cok visa mau ke Mesir. Habis itu naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dimasak nasi itu pakai minyak, airnya sedikit aja. Dia supaya tak basi 2 hari. Pakai aluminium foil. Ini aluminium foil, bukan pakai daun pisang. Pakai daun foil. Masak nasi itu, diletakkan ke aluminium foil itu, berdenting macam pasir. Kering kan? Itulah yang mau dikunyah di kapal laut. Kenapa tak beli di kapal? Mahal. Siap. Asal dimakan nih pagi sampai malam tak lapar. 2 hari tak basi. Kuman pun takut memakan nasi. Saking. Naik di kapal. Kapal itu kan ada dapat kamar. Tidur di atas. Angin dipukul ombak. 2 hari 2 malam. Sampai ke Jeddah. Sampai Jeddah kerja. Sampai hari ini, kalau saya bawa keponakan saya bawa istri saya kawan saya tunjukkan turun kami ke toilet Masjidil Haram ke bawah. Nah, disinilah kami bukti limpangan dulu anak-anak Al-Azhar. Tas disangkutkan di pagar toilet Masjidil Haram. Tak hilang, tak pernah ditengok, sikat gigi orang pesan mandi tidur di Masjidil Haram. Jam 3 mulailah petugas tuh menghidupkan mesin karpet ke telinga.
naiklah ke bawah. Habis sholat subuh duduklah di depan Hilton. Jika nonton pergi ke hotel Hilton, nunggu cari kerja. Datang kawan, "Wah, ada kerjaan nih." "Apa?" "Bawa jamaah satu bis pergi ke Arafah." "Jamaah sekalian, kami mahasiswa di Al-Azhar sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, bawa bapak ibu semuanya. Marilah." Saya yakin jamaah itu dulu, kalaulah mereka mau berfoto saya waktu itu kan bisa dipegang orang untuk kenang-kenangan sekarang. Awak jamaah bukan senang mengembalakan 50 orang itu. Sampai di padang Arafah itu, kita cuma modal mikrofon sama bendera. 50 naik ke Jabal Rahmah, turun tinggal 20. Hilang jamaah. Satu turun ke sana, yang satu tak berani ngambil duit gaji. Pulang serahkan bis itu. Tak kau ambil gaji, datang pun tak mana-mana. Antum kalau hidup, orang manusia ini hidupnya itu macam-macam. Ada hidup itu mengejar bola. Dikejar bola itu, potong panting mengejar bola itu, baru dapat. Tapi ada orang hidupnya, ini tiang gawang, ini tiang gawang, bola itu udah disiapkan di sini. Dia tinggal bersihin aja, hasil gol. Paham kan? Saya ini termasuk orang yang mengejar bola. Yang penting saya mau mencari info, mencari duit, mau ke Mesir. Tapi ada anak-anak sekarang enggak. Ini tiang gawang, bola di sini. Tinggal disipak aja segini, batu aja deh, gol. Kau nanti kalau ke Mesir, pertama, kau mesti dokter, 1 S2 S3. Yang kedua, kau mesti talaki, jangan kau balik musim panas. 4 tahun baru kau balik. Selama di sana kau khatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Mustadrak Al-Hakim. Habis itu kau aktif di organisasi KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Kau belajar metode pengajaran bahasa Arab, metode tahsin, metode tahfiz, metode zikir, tarekat. Belajar komunikasi, menulis dan berbicara. 5. Siap Ustaz. 6 bulan balik. Balik jumpa dia. Datang bapaknya. Tolong motivasi anak saya Pak Ustaz. Diri. Mau muntah saya. Cakap awak yang dulu aja tak didengar. Gimana anak bapak waktu di Mesir? Bulan pertama Pak Ustaz menelpon minta kirim gulai salai. Kecil. Generasi cengeng. Ketika terburu-buru, apa hukumnya cara bersabar ketika sedang proses menuntut ilmu? Udah ceritakan tak juga sabar menuntut ilmu. Jadilah orang mati. Kita sholat, apakah boleh kita beramal untuk mendapat sesuatu di dunia? Contoh, kita sholat duha supaya rezeki lancar, atau kita rutin berselawat supaya mendapatkan sesuatu. Seperti keinginan membeli kendaraan, meski belum ada, terus kita rutinkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirata nu'tihi minha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah melalui sholawat, melalui yasin. La taqulu fi amrin asirin illa yasra. Ya Allah, berkat bacaan surat yasin ini, mudahkanlah aku dapat ini, mudahkanlah dapat ini. Boleh bertawassul dengan amal soleh. Masa sholawat untuk beli mobil
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Dibagi 10 kebaikan. Mobil, rumah, pekerjaan, kebaikan atau tak kebaikan? Masuk dalam itu. Makanya dalam doa salawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Semua hajat. Bukan disebut di situ hajat akhirat saja, jami'al hajat. Boleh, insyaallah. Yang tak boleh itu karena ada hajat. Itulah berselawat. Udah dapat mobil, berhenti selawat. Itu tidak boleh. Nikmat dunia yang untuk sebut tadi, rumah, mobil, dan selain sebagainya, hanya setetes air yang menempel di ujung jari. Antum celupkan jari antum ke danau buatan, antum tarik ke atas. Mobil, rumah, popularitas, jabatan, hanya setetes yang menempel. Akhirat mana? Itulah danau yang luas. Jadi kalau antum minta yang setetes ini boleh. Orang kalau memahami hakikat dunia, dapat setetes, tak sombong, tak dapat, tak sedih. Karena kalau dapat hanya setetes, kalau tak dapat pun, itulah hakikat dunia. Hakikat dunia busuk, hakikat dunia lapuk. Apakah amalan kita tersebut di akhirat kelak tidak mendapatkan pahalanya? Karena telah ditetapkan Allah untuk kita di dunia. Yang dapat di dunia itu cuma setetes. Sisanya nanti akan dibagikan Allah di akhirat. Maka kejarlah akhirat. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki. Apakah memang berhubungan dengan apa yang terdapat dalam surat Hud ayat 15-16? Siapa yang menghadapi dunia berperhiasannya, pasti kami berikan segala perbuatan mereka sempurna. Dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang. Ini maksudnya orang yang hanya mengharapkan dunia, meninggalkan akhirat. Kita kalau berdoa, minta rezeki supaya bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Yang minta jadi doa caleg supaya kalau dia duduk di parlemen bisa memperjuangkan perda, peraturan daerah. Yang kuliah minta S1, S2, S3, kalau dia jadi dosen, dia bisa menolong agama Allah dengan ilmunya, tetap menyertakan akhir. Yang tak boleh itu meninggalkan akhirat, mabuk dengan dunia ini. Apalah dunia ini? Apalah dunia ini? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu yang bawa kekal kita bawa menghadap Allah hanya bekal yang sedang kita siapkan sekarang. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami. Jangan sampai musyrik, jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Mu'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, beri ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Damir a'daka a'da ad-din, hancurkan musuh-musuh agama Yahudi Bani Israel. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Surat Sunnah Isyraq 2 rakaat.